dua pihak yang merasa terzalimi karena melakukan sesuatu yang menurut beliau itu ini salah, tapi menurut dia ini salah gitu. Itu siapa yang dizaliminya gitu kalau antara dua orang ini? Apakah ada mungkin ada undang-undangnya atau apalah aturannya bahwa yang terzalimi adalah orang yang ininya seperti ini gitu? Ada nggak gitu? Kriteria itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadiri majelis ilmu dalam rangka ibadah talabul ilmi, dan juga tentunya sebagai wujud persaudaraan kita siap untuk saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah, saling mengingatkan agar kita semuanya dapat menetapi kebenaran dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji atau murajaah bersama dari kajian atau pembahasan sirah nabawiyah. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah. Tentunya momentum ini momentum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini harusnya menjadikan kita lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita tentunya kita buktikan dengan mengikuti segala ajarannya, sunnah-sunnahnya, baik dalam masalah akidah, masalah fikih. Walaupun ada beberapa perbedaan dalam masalah fikih, tetapi sumbernya jelas dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Abdul Wahab rahimahullah
menjelaskan bahwasanya al-asl tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara 3 prinsip yang harus diketahui oleh seorang muslim dan juga harus diamalkan konsekuensinya oleh seorang muslim, prinsip yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal, kemudian mematuhi ya, nabi kalian, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Dan Hashim itu keturunan dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Dan bangsa Arab itu bukan bangsa barbar atau ortodok kolot, gak ngerti aturan, tetapi bangsa Arab itu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim. Bangsa Arab itu adalah keturunan Nabiullah Ismail putra Ibrahim alaihi wassalam. Rasulullah Muhammad SAW beliau walau minal umri 63 sanah. Umur beliau ada berapa? 63 tahun. Jadi Rasulullah SAW 63 tahun. Minha arba'un qabla nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan. Jadi 40 tahun beliau hidup sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. 40 tahun belum punya misi dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur 25 tahun beliau menikah dengan wanita terpandang, orang terkaya, orang yang memiliki kemuliaan, kedudukan, Khadijah radhiyallahu anha. Semenjak itu Muhammad SAW hidupnya sangat mapan, dengan gelar Al-Amin, dengan gelar yang dapat dipercaya, adil, tidak pernah berbuat dusta, selalu menepati janji, berkata yang benar, gitu kan? Kemudian Allah pasangkan dengan seorang wanita yang Masya Allah, kaya raya, terpandang, terhormat, gitu ya. Jadi dari 25 tahun sampai 40 tahun itu manusia yang mulia, yang terpandang, yang kaya raya, ya, bukan kere boke, gitu ya. Tetapi manusia yang kaya raya. Dalam situasi seperti itu, ya, dengan kemapanan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir. 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama, resmilah beliau menjadi seorang rasul, seorang nabi, seorang nabi, gitu ya. Kemudian wa ursila bil mudaththir, lama wahyu tidak turun, setelah wahyu pertama surat Al-Alaq itu.
Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad dijelaskan, Rasulullah SAW ada yang memanggil dari arah atas, kemudian melihat ke atas, dan Rasulullah SAW melihat sosok Jibril yang duduk di kursi antara bumi dan langit dalam wujud aslinya. Kemudian Rasulullah SAW ketakutan, ini sosok apa gitu ya. Kalau manusia mah mungkin itu pun heran, ada manusia bisa terbang duduk di atas kursi. Nah, ini bisa dilihat di tafsir surat Al-Mudaththir ya, surat Al-Mudaththir di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Melihat ada Jibril duduk di kursi antara bumi dan langit, memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun ketakutan. Ya, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Ya. Kemudian pergi ke keluarganya dan minta untuk diselimuti. Maka keluarganya pun Khadijah radhiyallahu anha menselimuti Rasulullah SAW. Ya. Gitu ya. Maka turunlah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sampai ayat 7. Nah, resmilah Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Jadi Rasul kita, Nabi kita tuh orang miskin atau orang kaya, Pak? Kaya. Orang kaya, orang terpandang, ya, orang al-amin, orang yang adil, tak pernah berbuat dusta, ya. Shadiq, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, habis-habisan waktunya berapa tadi? 23 tahun mengemban misi dakwah. Dakwah apa? Dakwah Islam. Dakwah agama Islam. Meneruskan apa? Meneruskan Islam yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam agama Islam, 1000 tahun dengan anak cucunya beragama Islam. Kemudian sudah mulai muncul kesyirikan. Awalnya mengidolakan tokoh-tokoh, kemudian dibikin patung di zaman siapa? Nuh alaihissalam. Diutuslah Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama. Rasul pertama untuk meluruskan penyembahan manusia dari menyembah berhala kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Nabi Nuh terus ya, sampai Nabi dan Rasul terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tentunya bagi kita bukan hanya sekedar mempelajari atau menghafal atau mengulang-ulang membaca sirahnya, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah ini untuk menyelamatkan manusia, membimbing manusia minadz dzulumati ilan nur, gitu kan? Dari kegelapan menuju cahaya. Dari tidak tahu harus menyembah siapa menuju penyembahan yang hakiki, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya mengulang-ulang sirahnya, tetapi tidak ada upaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah
Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu ya. Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum jika kalian manusia tuhibbunallah, ingin mencintai Allah, ingin senantiasa mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya apa? Atau pahalanya apa? Pahalanya yuhibbukumullah. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti ajarannya, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang bisa mengampuni dosa kita siapa? Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kita itu. Kemudian Allah juga menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa disayang Allah. Orang yang mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting belajar sirah ini. Lalu kita ambil pelajarannya, bagaimana Rasulullah menyikapi mad'u atau objek dakwah. Objek dakwah ini macam-macam. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik di mana adanya, Pak? Di Arab, di Mekah. Di Makkah. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menghadapi objek dakwahnya di Madinah? Siapa? Orang-orang ahli kitab. Ya, beda, Pak. Menghadapi orang musyrik itu caranya berbeda. Dakwahnya kepada orang musyrik dengan dakwah Rasulullah kepada orang ahli kitab. Ya, nggak bisa dipukul rata. Kalau orang musyrik itu kan waktu itu sama sekali dia, ya, sama sekali, ya, blank gitu kan. Allah itu nggak kenal, cuman katanya saja. Karena Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, Amr bin Luhai kan yang pertama mengajarkan orang Arab menyembah patung itu ya. Dari situ mereka apa? Hampir tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Sebagai wasilah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gelap orang-orang musyrik itu. Sedangkan orang-orang di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ahli kitab. Terkadang mereka mengajak diskusi, mengajak debat. Ini juga Rasulullah SAW menyikapi mereka dengan cara yang berbeda, ya, antara orang musyrik dengan orang ahli kitab. Di antara cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah,
yaitu menghadapi cemoohan, ejekan, ejekan dari orang-orang Quraisy di Madinah, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang munafik. Ya. Di awal dakwah Rasulullah SAW dibilang majnun, ya Pak, biar ngedrop, ya, biar ngedrop gitu kan, biar tidak semangat dakwahnya, mentalnya biar turun. Maka Rasulullah SAW dibilang majnun, dibilang syahir. Syahir itu apa? Syahir, Gila. ya, ahli sastra, ya. Kemudian kahin. Apa kahin? Dukun, tukang tenung. Terus saja propagandanya begitu, terornya begitu, agar mental Rasulullah jatuh. Ya, kalau kata Allah bela dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, lasta, kamu bukan, bi ni'mati rabbika, kamu bukan orang gila karena kamu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. La'ala khuluqin azim. Kata Ibn Abbas, Muhammad itu di atas agama yang benar, gitu. Bahkan dipilih menjadi nabi dan rasul. Bagaimana Allah memilih nabi dan rasul sementara yang dipilih adalah orang yang gila? Tidak mungkin, ya. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW semangat lagi. Jadi banyak, ya, yang menjatuhkan mental itu, ucapan-ucapan, ya, teror-teror lah dari ucapan, gosip, ya. Ya, sehingga Rasulullah ini diharapkan mentalnya jatuh, tidak semangat dalam berdakwah. Kemudian yang kedua juga Rasulullah mengalami serangan berupa fisik, Pak. Ya. Nah, ini kita sebagai orang yang ingin mencintai Rasulullah di tengah kejahiliahan, ketidaktahuan orang terhadap sunnah Rasulullah SAW, mungkin saja kita juga akan mengalami hal serupa, ya, mengalami hal serupa, ya, tekanan mental, kemudian tekanan secara fisik, ya, serangan secara fisik, sebagaimana Rasulullah telah mengalaminya. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Beliau berkata, mereka yang mengganggu Rasulullah SAW dan keluarganya adalah Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Orang lain atau pamannya? Pamannya sendiri. Tantangannya dari pamannya. Abu Lahab itu punya istri namanya siapa? Ummu Jamil. Ini orangnya cantik, Pak. Namanya juga Jamil, Jamilah. Cantik. Iya. Sampai khusus Allah Subhanahu wa taala apa? Menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Jadi Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah celaka. Ya. Abu Lahab itu celaka, katanya. Disebut tangannya di situ, perbuatan Abu Lahab ini perbuatan yang mencelakakan dirinya. Kecelakaannya makin sukses lagi, plus didukung oleh istrinya yang selalu ngomporin orang-orang Mekah waktu itu agar membenci Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil itu, wa mar'atuhu hammalatal hatab, perempuan pengadu domba, tukang gosip. Ini bujang-bujang ini apa
mau gimana nih? Bujang-bujang hati-hati ya dalam memilih pasangan. Jangan sampai pasangan kita, istri kita menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan. Sebagaimana Abu Lahab, udah dasarnya dia benci kepada Rasulullah, ditambah lagi dengan istrinya yang kotak pengadu domba, ya. Kemudian menjelekkan citra Rasulullah Muhammad SAW, makin sukses. Kecelakaannya makin sukses. Kata Ibn Ishaq, beliau bilang di antara yang mengganggu Rasulullah SAW secara fisik dan keluarga beliau adalah Abu Lahab, namanya Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnu Al-Asda Al-Uzali. Ini semuanya mereka adalah tetangga Rasulullah Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang meniban pundak Rasulullah SAW ketika sholat dengan kotoran onta. Ya, Rasulullah lagi sujud, kemudian kotoran onta ditaruh di pundaknya Rasulullah SAW. Ini serangan secara fisik. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan beliau tidak bangun dari sujudnya. Rasulullah diam saja dalam sujud. Ini dibahas oleh ulama fikih bahwasannya ketika ada najis yang nempel dalam tubuh kita bukan dari awal sholat, maka tidak membatalkan sholat. Gitu ya. Jadi ketika ada najis Pak yang nempel dalam tubuh kita ketika sholat, ya tidak najis kalau najis itu nempel di pertengahan kita lagi sholat. Sebagaimana Rasulullah lagi sujud, di pundaknya ditempelin atau ditaruh kotoran onta. Rasulullah meneruskan sholatnya. Siapa yang membersihkan kotorannya itu? Putrinya tercinta, siapa? Fatimah binti Muhammad SAW. Setelah dibersihkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, maka Rasulullah pun bangkit dari sujudnya. Kemudian Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu ketika sholat dekat Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, siapa yang berani untuk mengambil isi perut unta di pemotongan Bani Fulan, kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika ia sedang sujud. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak lama kemudian dia datang membawa kotoran unta itu dan menunggu hingga Muhammad SAW sujud, lalu meletakkannya di atas punggungnya dan di antara pundaknya. Mereka melihatnya sambil tertawa. Kemudian sementara Ibnu Mas'ud, beliau melihat kejadian itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini juga mengandung pelajaran untuk kita. Kalau secara politis kita tidak bisa melawan, maka diutamakan untuk berbuat sabar. Di surat Al-Muzammil pun apa? Fasbir sabran jamila. Kuatkan kesabaran. Sabarnya itu yang cakep. Dakwah sunnah, dakwah kebenaran, dakwah tauhid dibenci, difitnah, nggak usah berontak, sabar. Contohnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjarakan oleh penguasa. Ya. Beliau tidak mau berontak. Murid-muridnya ya,
menyelinap masuk ke penjara, siap mendengar komando gurunya. Ya, kalau bahasa gamonya, Ustaz, kita siap berontak, kita lawan ini pemerintah yang ada. Kami siap ribuan orang di belakang Anda ya Ustaz. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mengizinkannya. Karena penguasa yang ada waktu itu masih muslim, tetapi banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mendakwahkan sunnah itu dibenci, bahkan dipenjarakan. Itu pun beliau sabar. Nah, kalau kita misal mendakwakan sunnah belum dipenjarain kan Pak? Belum dipenjarain, belum juga dilempari kotoran onta, apalagi batu, enggak. Insya Allah sabar aja. Ini yang diutamakan. Bahkan tadi di surat Al-Mudaththir pun apa? Wa li rabbika fasbir. Sabar. Untuk urusan dakwah ini sabar. Nabi Muhammad SAW dijadikan seorang rasul, ini berat dakwah. Di ayat 7 surat Al-Mudaththir, wa li rabbika fasbir. Dalam urusan dakwah ini kepada Rabbmu, engkau harus sabar. Begitu ya. Maka ajaran-ajaran berontak, demo, macam-macam, ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dalam kondisi lemah, tidak punya apa-apa, cuma modal semangat, demo ingin menggulingkan pemerintah, ini ajaran ngawur, ajaran yang mengikuti hawa nafsu. Jamaah rahimahullah, begitu juga Rasulullah SAW ketika ditindas, bahkan fisiknya disakiti, juga tidak melakukan perlawanan. Beliau melakukan kesabaran sebaik-baiknya sebagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kejadian itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah hukuman kepada orang Quraisy. Rasulullah ini kan lagi salat, lagi taqarrubillah, dalam posisi terdekat dengan Rabbnya ketika sujud. Kemudian digituin, Pak. Ya, ditamparin kotoran unta. Setelah salat beliau pun berdoa, ya Allah, berilah hukuman kepada orang Quraisy. Beliau mengatakan itu 3 kali hingga orang Quraisy ketakutan, karena mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu, di Ka'bah itu mustajabah, mustajab doanya Pak. Setelah itu Rasulullah SAW menyebut nama, ya Allah, berilah hukuman kepada Abu Jahal, berilah hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah, berilah hukuman kepada Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf. Ini majikannya Bilal bin Rabah ya, yang menggencet Bilal bin Rabah dengan batu di atas padang Sahara yang panas. Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau menyebut nama yang ketujuh tetapi lupa, yang tidak disebutkan oleh perawi hadis, tidak ingat. Katanya, demi Allah, kata Rasulullah, saya telah melihat semua yang disebutkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah, saya telah melihat semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW ya, menjadi bangkai yang dibuang ke Kali Badar, sumur tua pembuangan bangkai di perang Badar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang disebutkan Rasulullah tadi 7 orang itu semuanya mati mengenaskan ketika perang Badar Kubur. Ya, dibantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya perang Badar itu kan perang tidak seimbang kan, 900 melawan 300. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala tentara dari golongan malaikat. Para malaikat itulah yang membantai mereka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat secara kekuatan fisik, Rasulullah nggak punya apa-apa waktu itu. Ya,
300, perlengkapannya juga tidak lengkap gitu ya. Mana juga kurang makan, ya kan? Masih lemah kaum muslimin waktu itu. Tetapi ketika wajib berperang, Rasulullah tidak mundur. Akhirnya Allah pun menurunkan bantuan dari para malaikat. Kemudian Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya telah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang perilaku keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Dia berkata, saya telah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyid datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau sholat. Kemudian Uqbah melilitkan sarungnya pada leher Rasulullah. Dililitkan sarungnya, kemudian ditarik, dicekik ya, dengan keras, hingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menolong Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, apakah kalian akan membunuh seorang hanya karena berkata Rabbnya adalah Allah dan dia telah datang dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabbnya? Jadi berkali-kali Pak ya. Apa tadi? Ditaruh kotoran unta, lagi sujud. Kemudian lagi sujud, dilihat oleh Abu Bakar, dicekik dengan sarung. Wah, ini udah ya. Pokoknya pengennya Muhammad ini harus mati gitu. Tetapi selalu Allah menjaga Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang dilakukan kejahatan oleh Abu Jahal. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad memiliki kemuliaan di antara kalian? Mereka berkata, ya. Abu Jahal berkata lagi, demi Lata dan Uzza, apabila suatu ketika saya melihat Muhammad, maka saya akan injak pundaknya dan akan saya taburi mukanya dengan debu. Suatu ketika Abu Jahal menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan salat. Dia mendatanginya dengan maksud menginjak pundak Rasulullah. Tiba-tiba ia mundur. Si Abu Jahal ini mundur ke belakang, mengangkat tangannya, ampun gitu kan, karena ketakutan. Mereka yang hadir bertanya, ada apa wahai Abul Hakam? Gelar Abu Jahal itu di antara mereka Abu Al-Hakam, ahli hukum. Ya, ahli hukum untuk kaumnya. Dia berkata, saya melihat di depan saya, kata Abu Jahal, saya melihat di depan saya ada parit dari api, kemudian ada sesuatu yang mengerikan, dan juga ada sayap-sayap yang menakutkan. Lalu Rasulullah SAW pun tahu masalah itu dan beliau bersabda, seandainya si Abu Jahal ini mendekati saya untuk menginjak pundak saya, maka malaikat akan memotong-motong badannya. Malaikat akan memotong-motong badannya. Jadi sayap yang dilihat oleh Abu Jahal itu adalah sayap malaikat. Surat Fatir ya. Ada yang memiliki dua sayap, 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Yang sayapnya luar biasa malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Berapa sayapnya? Jumlahnya berapa? 600 sayap. Jadi dalam riwayat yang sahih, Jibril itu memiliki 600 sayap, terbentang dari timur ke barat. Wah, kalau gitu gede banget ya. Jibril alaihissalam itu besar banget, betul. Sayapnya ada 600. Kalau malaikat rata-rata sayapnya 2, 3, 4. Itu di surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian. Nah, sampai jam berapa ini? Berapa suruknya? Lanjut ya, sampai jam 7. Jam 9. Jam 9. Ya udah, pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, setiap muslim itu harus berdakwah. Ya Pak, setiap muslim harus
berdakwah, bukan kewajiban Pak Ustadz aja. Setiap muslim wajib berdakwah. Balighu anni walau ayah. Kalau kita sudah paham satu ayat, satu hadis, tafsirnya tuh begini, udah nggak usah nunggu banyak ilmu dulu, sampaikan satu ayat itu. Gitu, sampaikan satu ayat itu. Kemudian dalam berdakwah pasti akan mengalami cobaan, ujian, ejekan, cemoohan. Jadi kita sudah harus menyiapkan mental. Seorang muslim itu mentalnya harus kuat. Ketika ingin menyelamatkan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dari neraka, maka dia harus kuat mental. Allah Subhanahu wa taala menguatkan mental Rasulullah SAW dengan apa? Dengan salat. Di Mekah itu sudah ada perintah salat. Dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah disebutkan 3 tahun Rasulullah SAW itu di Mekah juga salat. Jadi untuk menguatkan mental itu dengan salat. Bahkan tahajud itu bagi Rasulullah wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan seterusnya. Di ayat terakhir 20 bagi umat Rasulullah Muhammad SAW tahajud ini menjadi satu kemuliaan, bukan wajib, tetapi sunnah. Orang yang ingin berdakwah, orang yang ingin mengokohkan dakwah Islam, orang yang ingin menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakatnya dari neraka, itu harus menguatkan mental. Dengan apa? Sholat malam, dengan sholat tahajud. Insya Allah mental kita kuat, kesabaran kita akan makin bertambah. Orang lelah, capek, ya Pak, pulang kerja ngorok, ya kan, tidur bangun sholat subuh juga kesiangan. Dia malam-malam sepertiga malam tadi sudah bangun, sudah sholat taqarrub billah. Insya Allah akan lebih sabar, lebih kuat diterima dengan ujian-ujian dalam dakwah. Jadi Rasulullah itu sholat di Mekah, lagi diuji bagaimanapun sholat, ya. Nah, kemudian dikuatkan lagi biar makin sabar, jadi orang yang bertakwa yang mulia. Ketika tahun kedua setelah hijrah di Madinah, perintah masa saum. Ya, tahun kedua hijrah itu muncullah perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Makin kuat lagi, makin sabar lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau dakwah mah Pak Ustadz aja nanti, ya enggak. Semua yang mengaku muslim harus berdakwah. Kemudian yang kedua, orang kafir Quraisy itu berusaha menyakiti hingga membunuh Nabi SAW. Tetapi setiap kali mereka ingin membunuh, tetapi mereka tidak pernah berhasil, karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menjaga Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, ya Rasul, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sekarang meneruskan dakwah Rasul ini siapa Pak kalau bukan kita, Pak? Kalau bukan Pak Yayat, bukan siapa semuanya. Kalau bukan kita yang meneruskan dakwah Rasul ini siapa? Ya, maka kata Allah apa? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sampaikanlah ajaran Al-Quran ini, ajaran sunnah Rasulullah ini. Dan jika tidak kamu kerjakan, maka apa yang diperintahkan itu berarti
kamu tidak menyampaikan amanah Allah. Surat Al-Maidah ayat 67 ya Pak. Kalau kamu nggak dakwah, kamu seorang muslim tapi nggak mau mengajak orang lain untuk selamat, kamu itu khianat sebenarnya. Kamu nggak menjaga amanah Allah. Harus agama ini kan harus sampai kemana? Sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Terus Pak, estafeta dakwah ini kita tua, ada anak kita, ada cucu kita, terus kita harus ikut andil dalam berdakwah. Kalau kita nggak mau berdakwah, hanya terpesona, hanya menikmati kehidupan dunia, ya sudah, khianat kita. Khianat kepada keislaman kita. Kita punya misi harus berdakwah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengenai Rasulullah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Jangan takut, Pak. Kalau kita berdakwah di atas kebenaran, tidak mungkin Allah membiarkan kebenaran itu kalah, tidak mungkin. Ya. Tapi kan Ustaz, ada juga yang mati terbunuh gara-gara berdakwah, dipukulin orang. Dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Kalau benar dakwahnya, dia akan mati syahid. Kalau dipanjangkan umurnya, hidupnya mulia di atas dakwah. Gitu ya. Jadi nggak ada Pak, orang yang di atas kebenaran itu kalah, nggak ada. Pasti menang. Meninggalnya mati syahid. Hidup panjangnya juga hidup mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Jangan takut untuk berdakwah. Berdakwah terus. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Jadi Bapak-bapak sekalian, itulah jaminan bagi orang yang berdakwah, insya Allah akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita misal dalam dakwah ini mengalami ujian dan cobaan, maka Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya, da'watul madlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzalimi itu, orang yang disakiti itu, orang yang terzalimi itu mustajabah. Doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berdakwah lalu kita mendapatkan perlawanan, ya, katakanlah kita dizalimi, dianiaya, kita tinggal berdoa saja. Doa kita mau doa apa? Ya, doanya kalau sakit-sakit banget, musnahkan mereka, demi Allah pasti musnah. Ya Allah, berikan mereka petunjuk hidayah, pasti mereka lambat laun akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya. Jadi begitu Pak. Doa orang yang terzalimi itu pasti diijabah. Wa in kana fajiran, bahkan kalau ada orang yang gemar berbuat dosa nih Pak, ada orang berbuat dosa gitu, tapi suatu ketika dia dizalimi. Nah, karena dia dizalimi, itu urusannya Allah bagi nanti. Kata Rasulullah, fafujuruhu ala nafsi. Urusan dosa-dosanya nanti ada timbangannya, ada bagian siksaannya. Urusan dia dizalimi itu tetap doanya harus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kemudian dalam hadis yang lain, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian, takutlah kamu, kata Rasulullah, da'watal mazlum. Doa orang yang dizalimi. Hati-hati Pak, jangan sampai kita berbuat zalim. Apalagi menzalimi dai, menzalimi para pendakwah yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah. Yang membalas mungkin bukan dai-nya, orang dia nggak punya apa-apa, nggak bisa ngelawan juga. Yang membalas siapa? Allah dengan doanya. Kalau orang yang disakiti, dizalimi ini berdoa kepada Allah, hancurkan dia, demi Allah pasti hancur. Kata Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu
kepada doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab di antara dia dengan di antara doa orang yang zalim itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu pelajaran yang pertama ya. Kemudian yang kedua pelajarannya, kalau kita berdoa dianjurkan diulangi tiga kali. Ini bentuk apa Pak? Optimis kita. Bahkan 3 kali belum juga dirasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang terus. Ya, syarat pertama dalam berdoa itu bukan apa-apa Pak, hadirkan keyakinan pasti Allah akan mengijabah apa yang kita minta. Ini ibadah dalam berdoa ya Pak. Kebiasaan Rasulullah tadi ketika dizalimi ya, di apa tadi? Ditaruh kotoran unta begitu ya. Yang dilakukan Rasulullah Pak, doa 3 kali, diulang 3 kali. Binasakan si fulan 3 kali. Nah, ini menjadi juga sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk optimis semangat kita ya. Yakin kita kepada Allah. Minta apa kita kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kata Allah, pasti aku ijabah, pasti aku kabulkan. Ulang-ulang terus. Itu dalam berdoa, Kemudian selanjutnya boleh mendoakan orang yang zalim. Ibnu Mas'ud sampai mengatakan, aku tidaklah pernah mendengar doa jelek dari Rasulullah SAW kecuali pada hari ini dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Rasulullah itu jarang berkata-kata yang jelek, tapi ketika waktu itu udah terlaluan ya. Kata Ibnu Mas'ud, saya belum pernah mendengar Rasul berkata yang jelek ya, kecuali kejadian ini, mendoakan kejelekan untuk 7 tokoh tadi. Bahkan ketika dalam riwayat yang lain Rasulullah itu kurang senang ya, mengulang-ulang membaca surat Al-Lahab ya, karena itu kutukan kepada pamannya sendiri ya. Jadi Rasulullah itu apa? Jadi tidak senang mengulang-ulang surat Al-Lahab karena itu kutukan kepada Abu Lahab, pamannya sendiri dan bibinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW sangat mulia ya, akhlaknya sangat mulia, jarang sekali berkata yang jelek. Bahkan itu aja kata Ibnu Mas'ud, hanya kali itu Rasulullah mendoakan kejelekan untuk 7 tokoh kafir Quraisy. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Ustaz, bahwa doa orang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada 2 pihak yang merasa terzalimi karena melakukan sesuatu yang menurut beliau itu ini salah, tapi menurut dia ini salah gitu. Itu siapa yang dizaliminya gitu kalau antara 2 orang ini? Apakah ada mungkin ada undang-undangnya atau apalah aturannya bahwa yang terzalimi adalah orang yang ini seperti ini gitu? Ada nggak kriteria itu? Iya. Kalau masing-masing merasa benar, saya dizalimi sama dia, kata dia saya dizalimi oleh kamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah
pilihlah pemimpin di antara kalian. Ya, ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak. Pemimpin ini kalau taat, mengajak taat pada Allah dan Rasul, memerintahkan sesuatu kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka kita wajib taat. Tatkala pemimpin ini memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, kepada pemimpin kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, kalau kamu dipukul, digebuk, sabar. Ya. Pemimpin itu namanya juga punya pemimpin, punya kekuasaan. Dia ada keinginan, misal ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal ya tadi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sama dizalimi oleh pemimpin, sabar aja, dipenjarain sabar aja, digebukin sabar aja. Kemudian fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, jika kalian berselisih paham tentang sesuatu, maka rujukannya tadi kata Pak Yayat, undang-undangnya ada nggak? Undang-undangnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya dalam mengartikan Quran dan Sunnah itu dengan ilmu. Bagaimana para ulama menjelaskan Al-Quran ini, tafsirnya bagaimana, hadis ini, ulama bagaimana menjelaskan hadis ini, bukan menurut akal pikiran kita masing-masing. Kan enak, Islam sudah sempurna ya, begitu. Lalu setelah dijelaskan, ini ternyata yang terzalimi adalah saya, kamu, gitu. Versi Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau misal belum cukup juga, ya baru di situ berlaku hukum apa? Hukum hablum minan nas. Ya hukum positif, begitu Pak. Jadi kalau sudah hukum Allah udah nggak takut, ya, mainannya udahlah yang real aja, berarti sudah masuk ke ranah hukum. Oh tadi hukum positif yang berlaku di satu tempat. Ya. Tetapi secara umum apapun masalahnya harusnya selesai. Kalau orang beriman itu begitu, harusnya selesai ketika dihadirkan Al-Quran dan Sunnah. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan urusan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu iman kepada Allah dan takut kamu nanti di yaumil akhir. Di yaumil akhir kamu akan mempertanggungjawabkan kezaliman kamu. Takut tak kamu gitu kan? Kata Allah lagi, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah cara penyelesaian terbaik dalam suatu masalah. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup baik. Baik, yang benar dan Allah SWT, yang kurang keliru dari pribadi saya yang masih diliputi oleh kekurangan dan kesalahan. Ala faminkum billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.